Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sebelum masuk pada subtopik yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih perkembangbiakan tumbuhan itu. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan adalah salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Oleh karena itu, berkembang biak merupakan ciri yang melekat pada jenis atau spesies tumbuhan. Selanjutnya, kita masuk subtopik yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan secara generatif ini atau secara tak kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini terdapat bagian-bagian bunga yaitu membantu dalam proses penyerbukan. Jadi yang pertama ada putik, yaitu merupakan reproduksi betina, sedangkan di sini ada benang sari yaitu reproduksi jantan. Kemudian di sini ada mahkota bunga. Jadi mahkota bunga ini merupakan salah satu dari bagian-bagian bunga yang mencolok karena berada di area luar. Kemudian mahkota bunga juga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. Kemudian di sini ada bakal biji. Jadi bakal biji ini yaitu sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Kemudian ada kelopak bunga. Jadi kelopak bunga ini yaitu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih dalam keadaan kuncup. Nah, kemudian selanjutnya ada dasar bunga. Jadi dasar bunga ini yaitu sebagai lem mahkota bunga, membuatnya tetap lekat dan tidak berjatuhan. Secara tidak langsung, dasar bunga ini merupakan fondasi yang menahan seluruh bagian-bagian bunga. Dan yang terakhir yaitu ada tangkai bunga, yaitu sebagai penyokong cabang bunga. Selanjutnya masuk pada subtopik yang kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif ini atau secara tak kawin merupakan perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Oleh karena itu, hasil perkembangbiakan secara tak kawin sifatnya sama seperti induknya. Perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan dapat terjadi baik secara alami maupun buatan. Kemudian subtopik yang ketiga yaitu perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Jadi perbedaan yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa penyerbukan, sementara perkembangbiakan generatif dilakukan dengan penyerbukan. Perbedaan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif menghasilkan tanaman yang sama persis dengan tanaman induk, sedangkan perkembangbiakan generatif menghasilkan tanaman yang memiliki sifat gabungan dari kedua induk. Masuk pada subtopik yang terakhir yaitu macam perkembangbiakan vegetatif. Nah, terbagi atas dua yaitu vegetatif alami di mana tidak melibatkan tangan manusia, contohnya spora, tunas, dan umbi. Sedangkan vegetatif buatan yaitu terjadi melibatkan tangan manusia, contohnya cangkok, stek, sambung, dan merunduk.
Nah, di sini terdapat gambar vegetatif alami. Jadi dapat kita lihat di sini merupakan contoh dari vegetatif alami. Di mana di sini ada tunas adventif, spora, rizoma, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Selanjutnya masuk pada vegetatif buatan. Jadi yang pertama yaitu stek, di mana merupakan suatu perlakuan pemisahan pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas dengan tujuan bagian-bagian tanaman tersebut menghasilkan tanaman baru. Kemudian di sini ada mencangkok, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Kemudian ada menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas dari dua tanaman sejenis tetapi berbeda sifat. Kemudian ada menyambung atau mengeten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Dan yang terakhir ada merunduk, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Nah, itulah materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.